Ditulis di dalam judul-judul pembahasan perang ini, perang itu, atau syariah ini, syariah itu, tapi tidak terjadi, tetap dijawab atau disebut dengan ghazwah atau syariah. Catatan kedua, kalau ghazwah Rasulullah SAW ikut di dalamnya. Kalau syariah adalah utusan, beberapa pasukan kecil yang Rasulullah SAW tidak ikut di dalamnya. Dan kita sampai pada Ghazwat Safwan. Ghazwat Safwan disebutkan dengan ghazwah karena Rasulullah SAW ikut di dalamnya. Wahiyya ghazwatu Badrinil Ula, dan dinamakan juga dengan nama perang Badr yang pertama. Walam yakum Rasulullah SAW bil Madinah hina qadima min ghazwati al-Ushairah illa layali qalail. Rasulullah SAW tidak tinggal lama di Madinah setelah ghazwah Ushairah kecuali beberapa malam saja. La tablughul ushur, tidak sampai 10 hari tiba-tiba terjadilah satu kejadian, yaitu aghar Kurz ibni Jabir al-Fihri ala sarhil Madinah. Satu orang yang bernama Kurz ibni Jabir al-Fihri, dia datang mengganggu ternak-ternak kaum muslimin di Madinah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyiapkan pasukan. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kalimat satu orang Kurz ibni Jabir, tentunya bersama pengikut-pengikutnya dan pasukannya. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk keluar mengejar mereka. Dikejarlah pasukan Kurz ibni Jabir sampai mencapai lembah yang dinamakan dengan lembah Safwan. Lembah Safwan itu min nahiyati Badr, berada di sisi sumur Badr, sehingga dinamakan pula dengan perang Badr yang pertama. Wafatahu Kurz ibni Jabir falam yudrikuhu, tetapi pasukan kaum muslimin tidak sempat, tidak bisa mengejar Kurz ibni Jabir, falam yudrikuhu, maka tidak terjadi peperangan. Wahiyya ghazwatu Badrinil Ula, maka inilah yang dinamakan dengan perang Badr yang pertama. Mengejar Kurz dengan pengikutnya, dengan pasukannya, tetapi mereka tidak bisa ditemui. Tsumma raja'a Rasulullah sallallahu ilal Madinah, kemudian Rasulullah SAW pun kembali ke Madinah. Fa aqama biha baqiyata Jumadil Akhirah wa Rajab wa Sya'ban. Maka Rasulullah pun dengan pasukannya kembali ke Madinah dan tinggal di Madinah bulan Jumadil Akhirah, bulan Rajab, dan bulan Sya'ban. Yang berikutnya Sariyah Abdullah ibn Jahsh. Sariyah berarti utusan, Rasulullah SAW tidak ikut di dalamnya. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Abdullah ibn Jahsh fi Rajab. Rasulullah pun mengutus pada bulan Rajab pasukannya yang dipimpin oleh Abdullah ibn Jahsh. Muqfilatan min Badrinil Ula, setelah kembali dari Badr yang pertama tadi, maka diutuslah thamaniyata rahtin, 8 orang saja, semuanya dari kalangan muhajirin, tidak ada seorang pun dari kalangan ansar. Wa kataba kitaban lahu wa amarahu alla yanzur fihi hatta yasira yaumaini thumma yanzur fihi. Disuruh berangkat ke arah tertentu, kemudian berkata, berjalanlah 2 hari 2 malam, setelah itu baru baca suratku. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, fatanah. Di antara sifat seorang nabi, di antaranya adalah al-amin, jujur dan terpercaya, siddiq, amanah. Satu lagi, fatanah, cerdas. Pegang ini surat, jangan dibuka kecuali setelah 2 hari perjalanan. Fayamdi lima amarahu bihi wa la yastakrih min ashabihi ahad. Kata Nabi SAW, setelah sampai 2 hari, maka bacalah surat ini dan kemudian laksanakanlah perintahnya dan jangan dipaksa. Maknanya jangan dipaksa,
Kalau ada yang tidak mau, suruh pulang kembali. Falamma sara Abdullah bin Jahash yaumaini fatahal kitab. Maka setelah Abdullah bin Jahash dan pasukannya, pasukan kecilnya berangkat selama 2 hari, kemudian beliau membuka suratnya. Idza nadarta fi kitabi hadha famdi hatta tanzil nikhlah baina Makkah wa Taif. Isi suratnya, jika engkau membaca surat ini, maka berangkatlah engkau ke daerah Nikhlah antara Mekah dengan Taif. Dekat sekali. Nikhlah itu antara Mekah dengan Taif. Ketika Rasulullah SAW disakiti di Mekah, kemana beliau larinya? Ke Taif. Berarti dekat sekali dengan Mekah. Fatarassad biha Quraisyan. Kemudian kalian perhatikan dan awasi gerak-gerik Quraisy. Kemudian beritakan kepada kami berita-berita mereka. Maka ketika dibaca oleh Abdullah bin Jahash, beliau berkata, sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Kami dengar, kami taat ya Rasulullah. Kemudian berkata kepada sahabat-sahabatnya, qad amarani Rasulullah SAW an amdi ila Nikhlah. Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk berangkat ke Nikhlah antara Mekah dengan Taif, untuk mengawasi gerak-gerik Quraisy hingga kita bisa mendatangi Rasulullah SAW dengan berita-berita Quraisy. Wa qad nahani an astakrih ahadan minkum, dan aku dilarang untuk memaksa kalian. Maka silahkan. Faman kana minkum yuridu syahadah wa yarghab fiha falyantaliq. Maka silahkan kalian pilih. Kalau kalian ingin mendapatkan syahid, terbunuh di jalan Allah, maka berangkatlah. Wa man kariha dzalik, dan siapa yang tidak suka, falyarji', silakan pulang. Fa amma ana famadin li amri Rasulillah. Adapun aku, kata Abdullah bin Jahash, adapun aku akan berangkat dengan perintah Rasulullah SAW. Bagaimana kalian? Famadha wa madha ma'ahu ashabuhu wa lam yatakhallaf minhum ahad. Maka berangkatlah Abdullah bin Jahash, dan berangkat pula seluruh sahabat-sahabatnya. Tidak ada yang yatakhallaf seorang pun, enggak ada yang tertinggal seorang pun, enggak ada yang memilih untuk kembali. Semuanya dalam keadaan sukarela, tidak terpaksa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah ketahui dari pembahasan pertama sampai akhir atau sampai halaman ini, siapa musuh terbesar kaum muslimin? Siapa musuh yang paling bengis, yang paling jahat, yang paling kejam? Mereka, Quraisy. Sekarang disuruh untuk mendatangi, hampir mencapai Mekah, yaitu Wadi Nikhlah. Ini tentunya tugas yang tentunya berat, yang bersabung nyawa, artinya mempertaruhkan nyawa-nyawa mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, jangan paksa mereka. Siapa yang sukarela mau berangkat, berangkatlah, dan siapa yang tidak mau, pulanglah. Ternyata semuanya siap dengan perintah Rasulullah SAW. Sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Wasalaka 'ala al-Hijazi hatta kana bima'danin fawqa al-qura yuqalu lahu Bahrain. Mereka berjalan menelusuri Hijaz hingga sampai di Ma'dan, yaitu di atas daerah Qura yang dinamakan dengan Bahran. Adalla Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Utbah ibn Ghazwan ba'iran. Di tempat tersebut Sa'ad ibn Waqqas dengan Utbah ibn Ghazwan kehilangan untanya. Yang unta itu ditunggangi oleh mereka berdua bergantian. Yang biasa yata'aqqabanihi fatakhallafa alaihi fi talabih, maka keduanya tertinggal mencari unta tersebut. Wa madha Abdullah bin Jahash wa baqiyat ashabih, maka Abdullah bin Jahash tetap berangkat, berjalan bersama pengikut-pengikutnya sampai ke Nikhlah, tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengawasi Quraisy. Famarrat bihi 'iru Quraisy, maka mereka melihat pasukan dagang Quraisy. Kalau dijuluki dengan 'ir, itu adalah pasukan dagang.
tahmil zabiban wa udman wa tijaratan min tijarati Quraisy. Pasukan Air ini membawa kismis, membawa kulit-kulit yang akan dijual yang sudah disamak, dan juga membawa barang-barang dagangan milik Quraisy. Fiha Amr ibn al-Hadrami. Di dalam pasukan dagang ini ada seorang namanya Amr ibn al-Hadrami, Uthman ibn Abdullah al-Mughirah, dan saudaranya Naufal ibn Abdullah, dan juga Hakam ibn Kaisan. Falamma ra'ahumul qawm abuhum wa qad nazalu qariban minhum fa ashrafa lahum Ukkashah ibn Mihsan wa kana qad halaqa ra'sahu. Disebutkan mereka ketika melihat beberapa orang muslimin ketakutan. Justru pasukan dagang itu yang khawatir. Mereka sudah singgah di dekat para sahabat. Fa ashrafa lahum Ukkashah ibn Mihsan wa kana qad halaka ra'sahu falamma ra'awhu aminu wa qalu ummarun la ba'sa 'alaikum minhum. Ketika sudah mulai mendekat, mereka melihat Ukkashah. Ukkashah itu dalam keadaan telah menggundul rambutnya. Maka ketika mereka melihat ada orang yang gundul, jangan takut, mereka cuma orang-orang umrah katanya. Padahal mereka tadinya khawatir. Begitu melihat orang yang mereka kenal dan melihat dalam keadaan sudah digundul rambutnya, mereka Ummar, la ba'sa 'alaikum minhum, mereka hanya orang-orang umrah, tidak mengapa atas kalian. Wa tashawara al-qauma fihim wa dzalika fi akhir yaumin min Rajab. Maka mereka pun saling berbicara, saling berdiskusi, bermusyawarah tentang bagaimana sikap kita. Dan itu di akhir bulan Rajab. Faqala al-qaumi wallahi la in taraktumul qaum hadhihi al-lailah la yadkhulanna al-haram fala yamtani'unna minkum bihi. Sungguh kalau kita biarkan sekarang, besok sudah masuk bulan haram. Kalau sudah masuk bulan haram, maka kita tidak boleh berperang di tempat haram di bulan haram. Demikian mereka bermusyawarah. Kalau kesempatan ini tidak kita ambil, tidak kita serang mereka, maka niscaya besok sudah tidak bisa, sudah masuk bulan haram. Perlu catatan sedikit bahwa pasukan Ir itu orangnya sedikit, barang dagangannya banyak, sehingga mudah dikalahkan, pampasan perangnya banyak. Dan nanti akan disambung kisah ini dengan kisah Badr Al-Kubra, Badr yang besar, yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya ketika kalian dihadapkan dengan dua pasukan. Yang satu pasukan kecil banyak pampasan perangnya, yang satu pasukan besar sedikit pampasan perangnya. Kejadian itu adalah ketika mereka khawatir diserang, pasukan Quraisy mendengar keluar pasukan Quraisy, maka ada dua pasukan perang dengan pasukan dagang. Tetapi di sini barakallahu fikum, kita lanjutkan bahwasanya mereka kemudian berpikir harus kita ambil kesempatan sekarang karena besok sudah bulan haram. Qala, dikatakan la in qataltu wallahi la in taraktumul qaum hadhihi al-lailah, kalau kita biarkan mereka malam ini, maka kita akan masuk ke dalam bulan haram dan kita terhalang untuk berperang. Wa la in qataltumuhum lataqtulannahum fi syahril haram. Fataraddadal qaum, akhirnya mereka ragu-ragu. Wahabul iqdam alaihim, ragu-ragu untuk menyerang mereka. Thumma syajja'u anfusahum alaihim wa ajma'u, kemudian mereka berupaya untuk memberi semangat diri mereka sendiri, dan kemudian sepakat mereka untuk menyerang. Ala qatli man qadiru alaihi minhum wa ukhudha ma ma'ahum wa akhadha ma ma'ahum. Mereka berupaya untuk menyerangnya karena kesempatannya cuma malam ini. Farama Waqid ibn Abdullah At-Tamimi Amr ibn al-Hadrami, maka seorang dari sahabat
Waqid ibn Abdullah At-Tamimi melemparkan panahnya mengenai Amr ibn al-Hadrami, faqatalahu, dan terbunuhlah Amr ibn al-Hadrami. Wasta'sara Uthman ibn Abdullah, dan ditawan yang satu lagi yaitu Uthman ibn Abdullah dan Hakam ibn Kaisan. Wa aflatul qaum, sisanya lari. Yaufal ibn Abdullah fa'ajazahum wa aqbala Abdullah ibn Jahas bil'ir wal asir, maka Abdullah ibn Jahas membawa tawanan dan membawa pampasan perang, barang dagangan mereka, hatta qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah a'azakumullah, di sini orang-orang Quraisy mencemooh, kalian berperang di bulan haram, kalian menumpahkan darah di bulan haram, katanya kalian menjaga kesucian bulan-bulan haram. Mengapa? Karena ternyata yang namanya tanggal di dalam Islam dihitung dari maghrib, bukan besok. Maka kalau besok tanggal 1 malam ketika matahari terbenam, itu sudah tanggal 1. Sehingga mereka tadi melakukan hal tersebut di malam itu, dikira belum masuk bulan haram, ternyata sudah masuk bulan haram. Falamma qadimu ala Rasulillah SAW al-Madinah qala ma amartukum biqital, maka ketika datang kepada Rasulullah SAW dengan 2 tawanan tadi dan beberapa pampasan perang, kata Nabi SAW, aku tidak perintahkan kalian untuk memerangi mereka di bulan haram. فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا, maka Nabi pun tawakuf, tidak mau mengambil pampasan perangnya dan tidak mau memegang tawanannya. Walamma qala dzalika Rasulullah sallallahu suqita fi aidil qaumi wa dhannu annahum halaku wa annafahum ikhwanuhumul muslimun. Ketika Rasulullah SAW bilang seperti itu, sedihlah mereka, jatuh mental mereka, betul-betul mereka merasa menyesal yang sangat, dan kaum muslimin ikut menyalahkan, kamu di bulan haram menumpahkan darah, Rasulullah SAW tidak menyuruh kamu, dan seterusnya. Wa andafum ikhwanuhum al-muslimun fama fima sana'u. Wa qalat Quraisy juga ikut berbicara, qad istahalla Muhammadun wa ashabuhu asyarul haram. Muhammad dan kawan-kawannya dan pengikut-pengikutnya, mereka telah menghalalkan bulan suci, mereka telah melanggar bulan haram. Wasafaku fihi dam wa akhadhu fihi al-amwal, mereka telah menumpahkan darah dan mengambil harta manusia. Wa asarru fihi rijal, dan mereka menawan beberapa orang. Faqala man yaruddu alaihi minal muslimin mimman kana bi Makkah innama asabu ma asabu fi Sya'ban. Sedangkan orang-orang muslim yang masih ada di Mekah, masih ada tersisa, mereka membelanya dan berkata tidak, mereka memeranginya di bulan Sya'ban, belum masuk bulan Rajab. Ikhwan fillah a'azakumullah, mereka semua dalam keadaan berdebat antara tanggal tadi. Falamma aktsaran nas fi dzalik anzalallahu ala rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mereka berbantahan masalah itu, dan Abdullah bin Jahas sangat sedihnya dengan berbagai macam tuduhan atau ucapan-ucapan, bahkan bukan hanya dari Quraisy, dari kaum muslimin juga, Allah turunkan wahyunya. Allah turunkan ayatnya, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar. Yani akbar wa indallah. Allah turunkan wahyunya. Mereka bertanya tentang bulan haram, mereka mempertanyakan tentang bulan-bulan haram. Katakan, memang bulan haram tidak boleh berperang di dalamnya, dan itu besar. Tetapi kata Allah, saddun an sabilillah, menentang jalan Allah, kekafiran di Masjidil Haram,
dan mengusir kaum muslimin dari Masjidil Haram, dia akbar indallah, itu lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu tasliyah. Tasliyah itu yang menghibur orang-orang tadi, kaum muslimin yang dengan tidak sengaja mengira belum masuk bulan haram, mereka melakukan hal-hal tersebut. Ternyata Allah katakan yang kamu lakukan memang salah, tetapi yang mereka lakukan lebih salah lagi. Apa yang kamu lakukan pelanggaran, tetapi kekufuran mereka, kesyirikan mereka, mengusir kaum muslimin, akbaru indallah, lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, makna fitnah di sini kekufuran dan kesyirikan. Wahai kaum musyrikin, kalian menyalahkan kaum muslimin ketika menumpahkan darah di bulan haram, dan itu pun tidak sengaja, sedangkan kalian sendiri melakukan yang akbar wa akbar wa akbar, yaitu kekufuran, kesyirikan, mengusir kaum muslimin. Wasaddun an sabilillah, menghalangi dari jalan Allah. Ikhwan ibn a'azzakumullah, ay in kuntum qataltum fi syahril haram, yakni kalau kalian telah membunuh mereka di bulan haram, maka sesungguhnya mereka telah melakukan yang lebih besar, yaitu menentang kalian dari jalan Allah dan kufur kepada Allah dan mengusir kalian dari Masjidil Haram, wa ikhrajukum minhu, dan mengusir dari sana dalam keadaan mereka padahal penduduknya Rasulullah SAW dan para sahabat muhajirin penduduk Mekah, tapi diusir oleh mereka. Akbar indallah, itu lebih besar daripada pembunuhan tersebut. Yani akbaru min qatli man qataltum minhum, wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan yang namanya fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Ay qad kanu yuftinuna al-muslim fi dinihi hatta yarudduhu ila al-kufr. Karena mereka telah memfitnah, yakni menyiksa, menyakiti, mengusir kaum muslimin dan mengusir dari tempat tersebut. Fadzalika akbaru indallah, itu lebih besar di sisi Allah daripada pembunuhan Abdullah ibn Jahsh, daripada pembunuhan mereka pasukan beliau. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kata Allah, mereka akan terus memerangi kalian hingga mengembalikan kalian ke agama mereka kalau mereka bisa. Aitsumma hum muqimuna ala akhbathi dzalik. Allah kabarkan lagi bahwa mereka keadaannya lebih jelek, lebih jelek, lebih jelek, karena mereka selalu memerangi kalian dan terus menerus memerangi kalian sampai kalian mau kembali pada mereka, mau kembali kepada agama kufur mereka kalau mereka bisa. Wa dzalika wa a'dhamuhu ghairu taibina wala nazi'in. Mereka tidak pernah mau berhenti, tidak mau bertaubat, tidak mau menyesali perbuatan mereka. Ikhwan ibn a'azzakumullah, maka pelanggaran kalian dimaklumi. Mengapa? Karena mereka mengira bahwa itu belum bulan haram. Falamma nazala al-Qur'an bihadza minal amr farajallahu 'anil muslimin. Ketika Allah menurunkan ayat-ayat itu, maka kaum muslimin menjadi lapang dadanya bahwa kesalahan itu dibandingkan dengan kesalahan mereka jauh lebih besar kesalahan-kesalahan mereka. Wa kanu fihi minasyafaq. Qabada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-'ir wal asirain. Maka juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat-ayat tadi terkandung di dalamnya asyafaq. Asyafaq, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kalian lakukan memang salah, tapi mereka lebih salah lagi. Begitu kira-kira pembelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian Rasulullah SAW menerima pampasan perang tadi dan dua tawanan tadi. Wa ba'athat ilaihi Quraisyun fi fida. Maka datanglah orang-orang Quraisy untuk menebus dua tawanan tadi. Fidau Uthman ibn Abdullah wal Hakam ibn Kaisan. Mereka datang untuk menebus Abdullah ibn
Uthman ibn Abdullah dan Hakam ibn Kaisan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tufdikumuhuma hatta yaqdam sahibana. Jangan terima dulu tebusan mereka, kata Nabi, sampai datangnya dua sahabat kita yang belum kembali. Siapa? Yang tertinggal karena mencari untanya, Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Ghazwan. Mengapa? Khawatir kalau tiba-tiba dua orang tadi ada berita dibunuh, maka dua orang ini harus dibunuh. Tidak bisa. Maka ditunggu, jangan terima tebusan mereka sampai dua sahabat tadi kembali, kata Nabi, yakni Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Utbah ibn Ghazwan. Fa inna nakhsyakum alaihima, kami khawatir ternyata mereka pun kalian tawan. Masya Allah. Demikian sikap Rasulullah SAW dan demikian tegasnya Rasulullah SAW kepada mereka, dan sangat bagusnya strategi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqadima Sa'ad wa Utbah, kemudian datanglah Sa'ad ibn Abi Waqqas dan datang pula Utbah ibn Ghazwan. Fa'afdahuma, baru Rasulullah SAW terima tebusan dua tawanan tadi dan dilepaskan untuk Quraisy. Fa'amal Hakam ibn Kaisan fa'aslam, ternyata Hakam ibn Kaisan justru masuk Islam, dilepaskan dari tawanannya malah masuk Islam. Fahasuna islamuhu, dan bagus Islamnya, bukan karena terpaksa, bukan karena strategi atau berpura-pura. Hasuna islamuhu, benar-benar Islam dan bagus Islamnya. Ikhwan fillah azakumullah, tentunya ada pertanyaan di hati kita, mengapa diperangi, diserang, dirampas pampasan perangnya, kok malah masuk Islam? Karena mereka menyaksikan bagaimana tegasnya dan jujurnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya kaum muslimin, dan bagaimana penghormatan mereka kepada bulan haram. Betapa sedihnya Abdullah bin Jahash ketika ternyata malam itu sudah masuk bulan haram. Kemudian juga melihat bagaimana kaum muslimin menyalahkan saudaranya sendiri. Kamu kenapa menyerang di bulan haram? Kenapa membunuh di bulan haram? Padahal sesama kaum muslimin. Artinya mereka benar-benar memegang agamanya. Adapun musyrikin tidak punya aturan apapun, mereka melakukan semau mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka itulah di antara sebab-sebab yang menyebabkan mereka kemudian tertarik dengan agama ini yang memang benar-benar jujur memegang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqama inda Rasulullah SAW, maka Hakam bin Kaisan justru tinggal di Madinah, tidak kembali ke Mekah. Hatta qutila yauma Bi'r Ma'unah syahidan, hingga beliau akhirnya terbunuh di dalam kejadian perang Bi'r Ma'unah, Sumur Ma'unah, dalam keadaan syahid radhiyallahu taala anhu. Wa amma Uthman ibn Abdullah falahiqa bi Makkah famata biha kafira. Adapun Uthman ibn Abdullah, dia kembali ke Mekah dan kemudian hidup di Mekah bersama musyrikin sampai mati dalam keadaan musyrik. Sarful qiblah ilal Ka'bah. Kita hentikan dulu pembicaraan tentang ghazawat, peperangan, karena ada kejadian yang sangat penting, yaitu perpindahan kiblat. Sarful qiblah ilal Ka'bah, dipindahkannya kiblat ke Ka'bah. Karena sebelum ini kiblat itu menghadapnya ke Syam, seperti kiblatnya Yahudi. Sampai kemudian Allah perintahkan untuk menghadap Masjidil Haram. Qala rahimahullah, wa yuqalu surifatil qiblatu fi Sya'ban ala ra'si 18 syahran min maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Madinah. Dikatakan bahwasanya dipindahkannya kiblat di bulan Sya'ban di awal 18 bulan dari kedatangan Rasulullah SAW. Awal bulan ke-18
dari kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti setahun lebih atau setahun setengah ya, setahun setengah. Ketika mereka, waktu ini tidak dirincikan, barakallahu fikum, bahwasanya ketika mereka salat, datanglah seorang sahabat kepada mereka, ketahuilah, ala innal qiblata qad surrifat, sesungguhnya kiblat sudah dipindahkan dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatnya. Kemudian dibacakan ayatnya, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, hadapkanlah wajah-wajah kalian ke Masjidil Haram. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka, ya orang-orang Yahudi, selalu mengejek, menyatakan, lihatlah mereka ikut kiblat kita, sebentar lagi juga akan ikut agama kita. Mereka ikut kiblat kita, nanti suatu saat juga mereka akan ikut ajaran kita, kata Yahudi. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, menengadah ke langit, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh, kata Allah, aku telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami akan pindahkan kiblat itu ke kiblat yang kau ridhai, wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai pada kalimat fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maka mereka yang sedang sholat dalam keadaan bersaf berputar arah, sehingga dijuluki masjidnya dengan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat, karena pernah ke sana pernah ke sini kiblatnya. Mereka berputar. Dan ini dalil bolehnya bergerak dalam salat kalau untuk kepentingan salat. Bolehnya bergerak dalam salat kalau untuk kepentingan salat. Contoh kepentingan salat adalah kiblatnya salah, kemudian tuan rumahnya mengingatkan, ya akhi, kiblatnya ke sana, bukan ke situ. Ya berputar, jangan takut. Nanti batal kita bergerak. Tidak mengapa bergerak dalam salat kalau untuk kesempurnaan salat, maka bergeraklah. Barakallahu fikum. Demikian pula yang salat ke sutroh, tiba-tiba sutrohnya hilang, maka bergeraklah. Faliyadnu ila sutroh, kata Nabi, mendekatlah ke sutroh. Sehingga jangan heran kalau beberapa murid-murid Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ketika orang di depannya yang menjadi sutroh pergi, dia maju selangkah atau dua langkah, selama tidak mengganggu sholatnya. Kalau terlalu jauh akan mengganggu sholat, ya. Sholat berjalan. Tanya, mau kemana kamu? Dikira sedang gak sholat, karena berjalan seperti itu. Kalau selangkah dua langkah, kalau dekat tidak mengganggu sholatnya, maka silakan. Tapi kalau terlalu jauh mengganggu sholat, maka terkena hadis lain, inna fis salati la syughlun, sesungguhnya sholat itu memiliki kesibukan, maka jangan sibukkan dengan kesibukan lain. Sesungguhnya salat ini memiliki kesibukan, maka jangan sibukkan dengan yang lainnya. Inna fis salati la syughlun. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sikap manusia ketika kiblat berpindah dari Syam ke Masjidil Haram? Manusia berbeda-beda. Adapun Yahudi yang paling jengkel. Kata Yahudi, ini orang selalu ingin menyelisihi kita, selalu ingin menyelisihi kita, selalu begini, selalu begitu. Dia tidak lain kecuali karena hasad dengan kita sehingga pindah kiblatnya. Itu kata Yahudi. Kata musyrikin Quraisy, lihatlah Muhammad sekarang sholatnya menghadap ke Mekah. Sebentar lagi mereka akan kembali ke Mekah bersama kita, akan kembali kepada agama kita. Kata musyrikin. Kata munafikin yang selalu bikin fitnah, membikin keraguan-keraguan. Kata munafikin, lihatlah orang ini sebentar ke Syam, sebentar ke Ka'bah. Kalau kiblat Syam itu yang benar,
Kenapa kita tinggalkan kiblat yang benar kepada kiblat yang salah? Kalau kiblat Mekah itu yang benar, kiblat Masjidil Haram itu yang benar, berarti selama ini kita salah. Lihat kata munafikin, bikin keraguan. Kalau kiblat Masjidil Haram, Ka'bah itu yang benar, berarti selama ini kita salah. Diajarkan oleh orang ini salah. Kalau kiblat Syam yang benar, kenapa yang benar ditinggalkan kepada yang salah? Yang mana yang benar dong? Munafikin berpura-pura bodoh, padahal yang benar adalah yang diperintahkan oleh Allah. Kalau diperintahkan ke Syam, Syam yang benar. Kalau diperintahkan ke Ka'bah, Ka'bah yang benar. Kalau diperintahkan kemanapun, maka itulah yang benar, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin disuruh ke Syam, maka itu yang benar. Sekarang disuruh ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, maka itu yang benar. Tidak perlu kalian mempermasalahkan. Fa'aina tuwallu fathamma wajhallah. Kemana saja kalian menghadap, kalian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ikhwan min a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kejadian perpindahan kiblat, dan disebutkan di sana di bulan Sya'ban, di awal bulan ke-18 dari kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar. Dan masih ada 2 acara lagi yang tentunya sangat sayang untuk kita lewatkan. Di antaranya kita akan dengarkan kajian langsung dari studio Indah Siar, yaitu acara Indahnya Berbahasa Arab. Dan juga ada Indahnya Malam Kisah. Indah Siar, Idza'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah.